Selamat pagi semua. Oke, bertemu lagi pada channel Ibu di Pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan berikan salah satu ice breaking untuk menambah semangat kalian ya. Silakan disimak. Nah, di sini Ibu juga akan memberikan salah satu motivasi guna semangat belajar kalian ya. Nah, motivasi kali ini yang disampaikan oleh Robert Greene yang berbunyi, kreativitas adalah gabungan dan semangat laksana dari anak-anak. Nah, jadi Ibu harap motivasi Ibu kali ini dapat memberikan semangat untuk kalian berkreasi yang sebisa-bisanya ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih ingat ya anak-anak ya, kalau sebelumnya pada pertemuan kemarin itu kita mempelajari tentang teks eksposisi. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai teks puisi. Nah, sebelumnya akan bertanya, adakah yang tahu apa gambar tersebut? Oke, gambar tersebut betul artinya adalah buku diari. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, adakah di sini yang suka dengan buku diari? Kalau suka, apa yang biasanya kalian tulis di dalam buku diari tersebut? Oke, pada suka puisi ya anak-anak ya. Kalau anak-anak Ibu semua suka dengan materi puisi, silakan disimak video pembelajaran puisi guna sebagai pemantik kalian ya. Karawang Bekasi, karya Hairil Anwar. Kami yang kini terbaring
antara Karawang, Bekasi. Tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu. Kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai puisi. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini agar mampu menentukan unsur pembangun puisi. Nah, kali ini apa yang akan kita pelajari pada puisi? Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian puisi, ciri-ciri puisi, dan unsur pembangun puisi. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, kalian bisa mempersiapkan buku catatan kalian terlebih dahulu ya. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kata puisi. Oke, puisi adalah suatu teks atau karangan yang menggunakan keindahan kata. Dengan puisi, kita dapat mengungkapkan berbagai hal, misalnya kerinduan, kegelisahan, dan pengagungan bahasa yang indah. Selanjutnya, kita akan masuk pada ciri-ciri puisi. Nah, untuk yang pertama, ciri-ciri puisi ada mempunyai rima. Yang kedua, mempunyai irama. Yang ketiga, memperhatikan diksi dan pilihan kata. Yang keempat, menggunakan bahasa padat. Yang kelima, mempunyai dua imajinatif dan figuratif. Dan yang keenam, memperhatikan bentuk atau tipografi.
Oke, selanjutnya kita akan masuk pada unsur pembangun puisi. Nah, unsur pembangun puisi juga dapat disebut sebagai struktur pembangun puisi. Nah, ada dua. Yang pertama, struktur batin, dan yang kedua adalah struktur fisik. Struktur batin berkaitan dengan perasaan penyair di dalam puisinya. Apa saja sih unsur fisik puisi itu? Nah, unsur fisik puisi ada 5. Yang pertama, diksi atau pilihan kata. Nah, pilihan kata ini berkaitan dengan makna atau rima. Dan yang kedua, ada imaji. Yang ketiga, kata konkret. Yang keempat, bahasa figuratif atau majas. Nah, untuk majas dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, terdapat majas personifikasi. Yang kedua, metafora. Dan yang ketiga ada hiperbola. Nah, pada materi majas kali ini akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, yang kelima ada tata wajah atau tipografi. Selanjutnya kita akan masuk ke unsur batin puisi. Nah, ada apa aja sih dalam unsur batin puisi? Nah, Ibu akan jelaskan ya. Unsur batin puisi terdapat 4. Yang pertama ada tema. Yang kedua ada nada. Yang ketiga ada perasaan, dan yang keempat ada amanah. Di sini Ibu juga akan menyinggung sedikit materi tentang apa hal-hal saja yang harus diperhatikan pada saat membacakan sebuah puisi. Nah, yang pertama ada interpretasi atau penafsiran. Yang kedua, teknik vokal mencakup volume suara, artikulasi, lafal, warna suara, dan musikalisasi. Yang ketiga ada teknik penampilan yang meliputi fungsi, efektivitas, estetika, dan justifikasi. Dalam interpretasi atau penafsiran itu mencakup menafsirkan makna judul, mengartikan kata-kata yang bersifat kiasan, menafsirkan hubungan kata dengan kata, baris dengan baris, bait dengan bait, dengan memperhatikan baris mana yang harus disambung dengan baris berikutnya dan baris mana yang harus dipenggal dengan baris berikutnya pula. Dan yang keempat ada arti, jiwa, suasana atau keadaan, maksud dan tujuan atau tema. Yang kedua ada teknik vokal. Nah, di dalam teknik vokal itu ada volume suara. Adalah kenyaringan suara dapat didengar dengan baik oleh pemirsa. Dan yang kedua artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan sehingga dari kata tiap kata dapat terdengar dengan jelas oleh pemirsanya. Kemudian terdapat lafal dan musikalisasi atau perpaduan antara volume suara, tekanan dinamika, tempo, nada, dan warna suara. Dan yang keempat ada ekspresi suara. Kemudian pada poin selanjutnya terdapat teknik penampilan. Nah, penampilan saat membaca puisi harus memperhatikan 1. Gerak efektivitas atau yang biasa disebut dengan penggunaan gerak yang tidak berlebihan. Estetis, pada saat membaca indah atau menarik sehingga akan menyita perhatian pemirsanya. Dan yang ketiga ada justifikasi, adalah kebenaran gerak yang sesuai dengan hukum gerak ekspresi. Nah, gerak juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama gerak luar atau gerak dalam. Nah, gerak luar itu gerak seluruh tubuh badan yang terlihat termasuk raut muka. Dan yang kedua gerak dalam termasuk gerak batin atau perasaan. Pelajaran pada hari ini cukup ya. Kita sudah belajar mengenai pengertian puisi, ciri-ciri puisi, dan unsur fisik serta unsur batin puisi. Nah, Ibu harap semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik. Alhamdulillah proses pembelajaran kita telah berlangsung dengan baik. Selanjutnya Ibu akan melakukan refleksi terkait proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apakah anak-anak cukup senang dengan pembelajaran kita hari ini? Apakah ada saran untuk proses pembelajaran di minggu besok? Silakan kalian tulis pada kolom komentar terkait dengan proses pembelajaran yang kalian inginkan
pada pertemuan selanjutnya ya. Setelah kalian mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini, Ibu akan memberikan satu tugas kelompok bagi kalian. Nah, tugasnya apa saja? Oke, bisa kalian simak ya. Tugas kelompok kalian yang pertama adalah buatlah satu puisi bertemakan kemerdekaan. Yang kedua, tentukan unsur dalam puisi yang Anda buat. Yang ketiga, tentukan informasi penting dalam puisi yang Anda buat. Yang keempat, tentukan kesimpulan dari puisi yang Anda buat. Dan yang kelima adalah presentasikanlah hasil pekerjaan di teman-teman kelompok kalian. Nah, itu tadi 5 soal yang Ibu buat untuk penugasan kalian pada materi puisi hari ini ya. Untuk pengumpulan tugas kalian, Ibu beri waktu selama 1 minggu ya, sampai pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu akan kirimkan ke link Google Drive ya. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia di video selanjutnya.